Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Febrianita. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen asuhan keperawatan. Nah, apa saja sih maksud dari manajemen asuhan keperawatan itu? Yuk kita simak di video ini. Nah, tujuan profesi keperawatan itu adalah memberikan pelayanan kepada klien dan juga mempertahankan kehidupan profesi itu sendiri. Nah, itu menurut Kaiser. Untuk mencapai tujuan tersebut, perawat itu perlu memiliki keterampilan intelektual, teknikal, interpersonal, dan etik. Nah, semua keterampilan ini harus tampak dalam pemberian asuhan keperawatan kepada klien. Dengan kata lain, praktek keperawatan profesional adalah praktek yang didasari dengan keterampilan intelektual, teknikal, interpersonal dengan menerapkan suatu metode asuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, metode asuhan keperawatan untuk melaksanakan praktek profesional adalah dengan menggunakan proses keperawatan. Nah, yang kita tahu dan sudah kita pelajari juga sebagai seorang perawat, proses keperawatan adalah suatu rangkaian asuhan yang terdiri dari pengkajian, terus menyusun diagnosa keperawatan, perencanaan, dan implementasi serta evaluasi. Nah, manajemen asuhan keperawatan yang baik itu jika dia itu sangat dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien secara sistematis dan terorganisir. Nah, manajemen asuhan keperawatan itu merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Nah, ada 3 komponen penting dalam manajemen asuhan keperawatan, yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu perawatnya, dengan menggunakan sistem pengorganisasian pekerjaan perawat, yaitu asuhan keperawatan, dan sistem klasifikasi kebutuhan klien dalam metode pemberian ASKEP, yaitu proses keperawatan. Nah, setiap hari kita sebagai perawat itu merawat pasien. Nah, jadi yang namanya proses keperawatan itu pasti sangat lekat dengan diri kita. Nah, jadi apakah kita sudah punya suatu cara saat kita merawat pasien itu karena sebagai rutinitas kerja kita. Mungkin tanpa kita sadar, sebenarnya kita sudah menggunakannya tahapan dalam proses keperawatan ini. Jadi kita ulang lagi, apa itu proses keperawatan. Proses keperawatan itu adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, kebutuhan dan masalah klien merupakan titik sentral dalam proses penyelesaian masalah. Menurut Craven dan Hirn, itu proses keperawatan itu merupakan suatu panduan untuk memberikan asuhan keperawatan profesional, baik untuk individu, kelompok, keluarga, dan komunitas. Jadi untuk memudahkan pemahaman kita, yuk kita lihat gambar di sini. Ini adalah proses keperawatan yang merupakan tahap-tahapan dari proses keperawatan. Jadi tujuan proses keperawatan itu secara umum adalah membuat suatu kerangka konsep berdasarkan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat seperti yang disampaikan juga oleh berbagai ahli. Nah, jadi proses keperawatan itu adalah suatu tahapan desain tindakan yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan keperawatan. Nah, jadi ada berbagai macam tahapan di proses keperawatan. Nah, jadi apabila kita menggunakan proses keperawatan, harus dipastikan bahwa pasien kelolaan itu akan menjadi lebih berkualitas. Nah, dalam kehidupannya melalui upaya kesehatan yang dilakukan.
Di sini ada beberapa teori yang mendasari proses perawatan, yaitu teori sistem. Dia didasarkan pada input, proses dan keluaran maupun output. Nah, teori yang kedua adalah teori kebutuhan manusia. Di sini berdasarkan tahapan pemenuhan kebutuhan dasar, biasanya digunakan teori Maslow. Masih ingat ya, teori Maslow adalah teori kebutuhan dasar. Nah, teori berikutnya adalah teori pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Di sini dijabarkan perbandingan antara proses pengambilan keputusan dan proses keperawatan. Nah, proses pengambilan keputusan saat pengumpulan data, dia mengidentifikasi masalah. Di perencanaan terdiri dari penentuan tujuan dan identifikasi solusi, ada implementasi dan evaluasi, serta revisi proses. Sedangkan proses keperawatan itu saat pengkajian dia pengumpulan data, terus interpretasi dia untuk menentukan diagnosa keperawatan, perencanaan terdiri dari penentuan tujuan dan rencana tindakan, lalu implementasi dan evaluasi serta dimodifikasi. Nah, itu dia bedanya ya. Nah, bisa nampak di tabel ini perbedaan-perbedaannya. Nah, tahapan proses ini di pengkajian, pada tahap pengkajian itu kita gunakan formulir pengkajian yang sering kita lihat. Nah, ingat bahwa pengkajian itu merupakan tahap awal proses perawatan. Jadi prosesnya sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber, mengevaluasi dan juga mengidentifikasi status kesehatan. Nah, datanya itu bisa kita kelompokkan menjadi data dasar dan data fokus. Nah, kita review lagi. Data dasar itu adalah kumpulan data tentang status kesehatan klien, kemampuan klien, mengelola kesehatan, dan keperawatan terhadap dirinya sendiri. Nah, hasil konsultasi dari medis atau profesi kesehatan lain. Contohnya, biodata pasien, diagnosa medis, riwayat kesehatan, pola pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik. Terus ada data fokus juga kan di pengkajian, kayak data tentang perubahan atau respon klien terhadap kesehatan dan merupakan kayak ada masalah-masalah kesehatan. Nah, contohnya itu pada fokus pengkajian ini, respon klien terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Terus penyusunan data sebagai indikator untuk mendukung diagnosa. Nah, data yang kita peroleh itu bisa dibedakan menjadi dua. Nah, coba kita review lagi, ayo apa? Yaitu yang pertama data objektif, lalu data subjektif. Nah, ada berbagai macam juga ya metode pengumpulan data. Itu kayak wawancara, kita observasi, pemeriksaan fisik. Nah, tahap yang berikutnya adalah diagnosa keperawatan. Nah, dia ini adalah pernyataan tentang gangguan status kesehatan baik aktual maupun potensial. Secara implisit, dalam diagnosa ini sebenarnya terdapat pernyataan tentang respon klien yang secara legal dan berdasarkan ilmu perawat. Nah, diagnosa keperawatan ini dapat berupa aktual, resiko, wellness, sindrom. Nah, contoh-contohnya yang aktual itu kayak diagnosa keperawatan gangguan keseimbangan cairan, defisit berhubungan output yang berlebih. Nah, itu yang aktual. Kalau yang resiko, itu bisa resiko kebutuhan nutrisi yang kurang, ada berbagai macam. Kalau yang wellness contohnya, nah misalnya adalah dia ini tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, mungkin meningkatkan kesejahteraan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, tahap yang ketiga itu intervensi keperawatan. Di sini tahap perencanaan melibatkan serangkaian tahapan di mana perawat dan pasien itu menyusun prioritas, menulis tujuan dan hasil yang diharapkan, dan menulis rencana tindakan guna menyelesaikan masalah klien. Nah, jenis rencana keperawatan itu meliputi intervensi mandiri, intervensi kerjasama, dan intervensi yang tergantung. Intervensi mandiri di sini maksudnya
melibatkan aspek-aspek praktek keperawatan profesional yang secara hukum dilakukan perawat dan tidak membutuhkan supervisi atau arahan dari profesi lain. Contoh, perawatan luka, memasang dan memberikan makanan melalui sonde, melakukan personal hygiene. Kalau intervensi interdependensi itu dilakukan oleh perawat dengan berkolaborasi, kayak kita membutuhkan latihan tentang gerak itu kita butuh fisioterapis seperti itu. Atau kita untuk pemberian makan, untuk perubahan nutrisi kita butuh kolaborasi dengan gizi. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat itu adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini, perawat itu melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Selama tahap ini, perawat melanjutkan mengumpulkan data, melakukan tindakan keperawatan, atau mendelegasikan tindakan keperawatan, dan memvalidasi rencana keperawatan sebelum melakukan tindakan. Perawat itu penting melakukan persiapan, mengkaji ulang pasiennya, mengiktisarikan dan merevisi rencana keperawatan, mengorganisir dan meralat dari tenaga kesehatan dan menyiapkan lingkungan pasien dan keluarga, mengantisipasi dan mencegah komplikasi. Kalau dievaluasi, itu adalah pada tahap ini perawat mengkaji respon klien terhadap intervensi keperawatan dan kemudian membandingkan respon tersebut dengan standar. Nah, di sini ada self care, maksudnya di sini adalah klasifikasi tingkat kebutuhan dari tindakan keperawatan. Self care itu kurang dari 2 jam, minimal care 2 jam, moderate care 3,5 jam, extensive care 5 sampai 6 jam, intensive care 7 jam. Ini adalah waktu yang kita berikan dalam memberikan tindakan keperawatan kepada pasien. Nah, itu selanjutnya berdasarkan rincian tersebut yang di atas bisa kita tetapkan tindakan keperawatan itu di ruangan perawatan untuk pasien bisa dibagi jadi 3 kategori, yaitu total, parsial, dan mandiri. Yang total itu 6 jam, parsial 4 jam, mandiri 2 jam. Nah, seperti itu untuk kita fokuskan ke implementasi keperawatan tadi. Setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Nah, itu dia penjelasan saya tentang manajemen asuhan keperawatan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.